Lampung kan tempatnya Mbak Rofika. Hai guys, selamat siang menjelang sore guys. Nah ini kita lagi di jalan. Ini kita mau ke daerah Kendal, and then kita mau ke Semarang. Nah ini ada siapa namanya? Haji. Lihat sini. Namanya Haji. Tapi nggak mau ke Lampung, maunya ke Waleri. Ke Rawasari maunya. Nah, Maunya ke Waleri, ke Rawasari, ke desanya, nggak mau ke Lampung. Aku takut, nggak mau. Aku mau pulang dulu sementara di kampung nanti. tapi masih mau jadi perempuan lagi nggak? Nggak mau. Bener. Beneran. Masih mau pakai baju cewek nggak? Nggak mau. Yakin? Yakin. Demi apa? Kalau dilarang sama Tenopi, saya nggak mau, demi Allah, demi Tuhan. Ya, kalau pakai baju cewek lagi aku jemput ya. Nggak mau. Kalau udah pakai baju perempuan lagi, aku tahu nanti aku jemput ya. Dijemput tapi nggak mau dikasarin. Siapa yang ngasarin? Emang selama ini ada yang kasar? Enggak, maksudnya Ya udah, jadi nggak mau jangan pakai bilang baju cewek, dikasarin. nggak mau pakai cewek, bang, nggak mau baju cewek lagi, mau biasa. Markona kan padahal di yayasan makan enak, tidur enak. Aku panggil Tenopi terus biar nggak disakitin orang. Disakitin orang siapa sih nyakitin? Di pantai banyak anak-anak nakal. Di pantai, emang rumahku ada Di pantai pantai. maksudnya, di pantai. Siapa yang nakal? Mereka. Siapa? Mereka. Aku nakal nggak? Enggak. Ya, tapi kalau bilang mau ke Lampung ya nakal. Tapi aku nggak mau di Lampung, mau di kampung aja. Nah nih guys ya, jadi aku perjelas sama kalian, ketika kita menangani ODGJ, apalagi yang kayak gini, yang salah kodrat, kita nih bukan jadi bahan-bahan olok-olokan mau ODGJ atau bukan. Tetap yang namanya kodratnya laki-laki harus kita bantu kembalikan, bukan cuman jadi konten olok-olokan doang. Apa itu faedahnya, apa itu manfaatnya? Namanya kita konten kreator sosial katanya kan, ngebantuin orang. Minum dong. Aku lagi itu pengen tolak angin, ya dia tolak angin gitu, beli Gitu, tolak angin. jadi makanya Beli kita tolak angin di situ apa? aku lagi live nih, dengerin nih. Ya makanya seperti itu ya guys. Jadi bukan cuma lucu-lucuan aja, jadi olok-olokan, bully-bulian, tapi ya dibantu guys ya. Nah terus ini aku tuh dari kemarin pengen banget speak up. Ini terkait siapa namanya, 5 konten kreator itu, sama terkait Irma, Dedi ya, sama Dedi itu. Nah apa yang membuat kita semua ini menjadi harus turun tangan atas ini semua? Kemarin itu kan attentionnya dari Komnas Perlindungan Anak terkait anak yang dieksploitasi. Ingat ya, Irma sama Dedi itu orang tuanya. Anaknya ini yang dieksploitasi sama 5 konten kreator. Anak orang loh itu ya, yang dieksploitasi sama 5 konten kreator. Beda dengan Naila. Naila ini sudah saya urus pengadopsiannya atas nama saya. Jadi yang jelas Naila ini ya udah jadi anak saya. Kok bilangnya dieksploitasi? Apa yang dieksploitasi? Naila tetap dapat haknya sebagai anak untuk sekolah preschool guys. Ya, nah anaknya Dedi di preschoolin nggak? Bukan preschool, itu udah sekolah malah. Udah disekolahin nggak? Pesantren nggak? Pondok nggak? Enggak kan? Terus emang anaknya Dedi sama Irma itu akan dibiayakan sampai besar? Yakin sampai besar? Kalau Naila saya pastikan
Udah saya depositkan pendidikan sampai dia lulus kuliah, guys. Ya. Jadi jangan ada yang bilang Naila tuh dieksploitasi. Eksploitasi apa? Dia dapat haknya. Kita bikin video tuh cuma lucu-lucuan doang. Cuman untuk jadi memori saya nanti sampai gede. Bahwa Naila ini ya kecilnya seperti ini. Kalau emang dia ini ya nggak kita paksakan. Nih saya ke Kendal ya ke Kendal aja saya kerja. Nggak bawa Naila. Jadi dipikir yang ngomong ya Naila dieksploitasi. Ngomong doang eksploitasi. Emang bantu apaan? Saya nggak dibantu loh sama negara sama pemerintah. Nggak ada yang bantu saya seperak pun. Pakai ngomong dieksploitasi. Jadi sebelum ngomong dipikir dulu ya. Dipikir dulu otaknya bener nggak nih eksploitasi. Ngerti nggak apa arti eksploitasi? Ada konten kreator yang adopsi anak 13 anaknya itu divideoin. Emang itu disebut eksploitasi? Hah? Saya tanya. Ada YouTuber kok, boleh dilihat di YouTube. Dia punya anak 13 dan anaknya itu divideoin setiap hari, di-share di YouTube kegiatannya. Emang itu dieksploitasi? Gak ada masuk dieksploitasi. Orang itu anak yang udah dirawat sama dia, haknya dia. Karena dia orang tua asuhnya, orang tua yang merawatnya. Dan yang disebut eksploitasi adalah menjadi alat untuk dimanfaatkan, tapi tidak diberikan haknya. Makanya kalau mau ngomong eksploitasi itu, yang ngomong terkait eksploitasi, belajar dulu ya. Belajar dulu soal hukum. Gitu. Nah, terus untuk babysitternya si Irma, ya itu baru jelas tuh, dia kerja kok, terus udah tahu anaknya ini harus diblur mukanya. Malah di-share-share, pansos, so cantik lagi. Ini mbak ini, kita lagi, kita lagi pantau ya guys. Si Mbak D ini ya, babysitternya si Irma, ini lagi kita pantau nih, ngebacot apa nih soal saya. Saya pantau terus kok guys, tenang aja. Dia dari kemarin nyindir-nyindir, ngapain saya ngiri sama 5 konten kreator itu. Sebelum mereka terjun di dunia media sosial, saya sudah terlebih dahulu. Ngapain saya iri-irian sama orang? Nggak perlu. Pak, beli ini aja dulu. Apa? Beli ini buat Bapak. Apanya? Beli rokok dulu aja. Udah. Tolak anginnya nggak dibeliin, mungkin sakit tenggorokan. Apa? Sakit tenggorokan, tolak angin yang dibeliin. Itu guys. Tolak angin. Ada di Indomaret. Beliin mana? Iya Pak, langsung. Jadi ya guys, kita nggak perlu lah iri-irian sama 5 konten kreator baru. Apalagi cuman lakunya di Facebook, ngapain kita iri-irian. Coba kalau dia di YouTube ya walau alam ya laku apa enggak. Kalau di Facebook kan yang nonton ibu-ibu, jadi banyak lah ya penggemarnya kali. Ya, jadi Mbak D itu terkait babysitternya itu masih kita pantau guys ya, gerak-geriknya. Jadi dia nyindir-nyindir lagi, dia menghina-menghina lagi. Kita akan bergerak guys. Kebetulan kan alhamdulillah ya, kita kan ada kerjasama dengan lembaga hukum gitu. Jadi segala sesuatunya akan dipantau. Kita selalu dapat laporan kok dari IT kita. Gitu ya, terkait orang-orang yang suka komen jahat atau menghina. Ini masalahnya kita belum ada timing yang pas aja untuk nge-handle itu semua. Karena kita lagi sibuk juga guys. Thank you ya gift-nya, thank you.
Dari kemarin saya bacain, saya udah cukup sabar. Saya dibilang eksploitasi, apanya? Emang kita setiap hari kerja, setiap hari kita misalnya bikin video atau kita ngonten, emang kita bawa Naila? Nggak ada. Haknya dia sekolah, dia sekolah. Kalian boleh Sekolah aja. Kalian boleh cari tahu kok, Naila itu sekolah di Green Lake, itu sekolah preschool internasional, guys. Ya. Dan kita nggak dapat subsidi dari pemerintah untuk merawat anak. Siapa yang mau bantu? Donatur? Nggak ada donatur. Semua biaya saya pribadi, guys. Jadi jangan bilang ini konteksnya kita memanfaatkan kondisi anak lah apa segala macem. Gitu ya. Susu anak pakai duit, guys. Biaya melahirkan ODGJ pakai duit. Gak ada dibantu orang. Kalau cuman konten ala-ala, ya konten yang katanya sosial tapi cuman lucu-lucuan doang gitu ya, jangan disama-samain sama kita, guys. Kita total di jalan bantu orang 24 jam. Bukan cuman lokasi satu doang di Subang, bukan ya, Jabodetabek. Malah kita mau ke Palembang, Lubuk Linggau, Pagar Alam gitu. Jadi udah cukup ya, nggak perlu lah Naila dibawa-bawa ya, dia masih kecil. Jadi ya kalau mau ngomong dulu otaknya dipakai, ini nyakitin orang nggak nih gitu. Karena kalau saya udah sakit hati, saya cari kemanapun. Gitu guys ya. Saya kalau misalnya apa-apa kayak misalnya kasus pelecehan anak di bawah umur, muka juga saya blur kok anaknya. Nggak mungkin nggak saya blur. Saya tahu kode etik yang berlaku. Apalagi saya kuliah hukum, guys. Gitu, jadi jangan ngomong aneh-aneh. Coba ikutin giveaway-nya. Saya nggak pernah ya bikin giveaway. Ini yang akun-akun yang coba bikin giveaway atas nama saya juga lagi saya cari tuh sama IT saya. Saya laporin nanti penipuan itu. Coba aja macam-macam lagi pakai atas nama saya buka giveaway. Nggak ada ya, guys. Kita nggak pernah bikin giveawayan. Kita bukan juragan, bukan anak konglomerat, belum. Gitu, oke? Jadi yang menghina Naila dari kemarin ya, yang nyebut eksploitasi dan lain-lain, tunggu aja tanggal mainnya, oke? Ini kita mau fokus kerja dulu. Perjalanan masih jauh, Kendal Semarang. Yang 5 konten kreator ala-ala sosial, kalau emang belum bisa sosial penuh, cuman untuk ala-ala doang, gak usah nyindir-nyindir kita yang sosial beneran. Ya, nggak setara gitu, guys. Mulutnya juga dijaga ya. Kita pantau terus kok, mereka nyindir-nyindir segala macam. Kita pantau terus. Kalau kita nggak disindir, kita nggak bakal kayak gini-gini nih, speak up nih. Dari kemarin saya diem, guys, mereka live ngomong segala macam. Kita simpen kok, ada yang record, kirim kita. Yang inisialnya F tuh. Emang kalau mereka udah jelas lah itu eksploitasi.
Kita tuh ngebantu orang harus cari solusi, guys. Kita bantu nih, kita jangan cuman konten doang, kita cari solusi. Misalnya ibunya sakit, ya kita bawa ke rumah sakit sampai selesai. Terus suaminya kenapa ya, kita kasih usaha supaya nggak males gitu. Kita kasih dia tanggung jawab. Anaknya nih nggak sekolah nih, ya udah kita sekolahin. Anaknya males sekolah, kita pesantrenin. Ya, jadi mengedukasi bikin videonya. Nggak apa-apa kalau nggak bisa mengedukasi, tapi jangan nyindir-nyindir kita nih yang sosial beneran ya. Nggak usah sok nyindir-nyindir. Untung netizen pada pinter ya, pada di record, kirimin ke kita, yang pada live yang ngomongin saya itu. Makasih juga tuh pada ngirim buktinya ke kita. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Sekali datang aja kita bisa kumpulin dinsos, PPA, semua kita kumpulin ke sana untuk menyelesaikan kasus ini. Itu sampai dinsos bilang itu kalau masih mereka seperti itu, mau ada pelaporan dari Polsek PPA loh terkait eksploitasi. Itu kan bukan kata-kata saya, kata-kata pihak dari dinsos. Gitu ya guys. Jadi ingat ya, apapun yang saya lakukan, apapun masalah saya, jangan sebut-sebut nama Naila. Kalau kalian udah nyebut nama Naila, ke ujung beruk pun saya cari kalian. Haters ngatain saya aja saya cari. Terakhir haters di Jogja itu saya cari di Kulon. Sejauh apa itu? Pelosok tuh nggak? Ya kalian jangan lupa, saya sering nyamperin haters. Jadi kalau punya mulut dijaga, ketikannya dijaga. Ini nyakitin orang kan nih, gitu ya. Dan kalian ya kalau bisa itu janganlah nonton-nonton yang tidak mengedukasi ya. Bukan tidak mengedukasi juga sih. Cuman ngebully-bully para cowok yang jadi kecewe-cewean gitu, dikontenin, divideoin, apalah faedahnya. Nonton yang berfaedah. Kalian ngebuang kota jadi ada manfaatnya. Gitu guys ya. Markona, sini. Kamu udah berapa lama di saya? Udah lebaran nggak pulang. Lebaran nggak pulang berapa lama? Jadi 4 bulan ya? 1 tahun setengah. Apaan sih? 4 bulan? 4 bulan. Saya gimana orangnya? Baik. Terus? Suka beliin jajan, pakaian bagus-bagus mahal. Alhamdulillah. Benar. Iya. Terus sekarang mau apa? Mau pulang ke Leri ke desa. Oke. Dari dulu dong. Jam baru tuh. Dibeliin siapa? Dibeliin Renati waktu itu. Emang sekarang jam berapa Markona? Sekarang jam 4. Iya tuh pinter. Jamnya nggak terlalu paham jam 4 atau Itu jamnya dijaga baik. Dijaga baik-baik ya. Iya. Barang yang aku kasih dijaga baik-baik, oke? Iya, nanti kalau pulang, kalau udah dipakai dicuci lagi. Apanya dicuci lagi, jamnya? Enggak, itunya pakaiannya. Bajunya. Nah, seneng banget aku pakai ini. Oke. Terus teman nanti. Sama-sama. Nah gitu ya guys. Saya di rumah merawat ODGJ guys. Udah ada Markona, ada Suherna juga, ada ODGJ hamil, ada Vera, ada Bu Neneng.
Nah, jadi aku lanjut guys. Jadi aku tuh ngerawat ODGJ ya kan. Mulai dari Bu Neneng, Vera, Suherna,